Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai akuntansi internasional. Sebelum ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Novia Damayanti, dan rekan saya, Ayesha Alika Putri. Perkembangan sistem akuntansi. Tingkat perkembangan sistem akuntansi suatu negara juga dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan, seperti tingkat pendidikan secara umum, tipe sistem politik yang dianut suatu negara, tipe sistem hukum yang berlaku, dan sejauh mana perkembangan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan. Karakteristik-karakteristik yang menjadi bagian dari faktor lingkungan tersebut antara lain adalah tingkat literasi di suatu negara, persentase populasi yang telah menyelesaikan pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan universitas, orientasi pada sistem pendidikan seperti vokasi, profesional, dan lain sebagainya, serta kesesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial suatu negara. Yang kedua, sistem politik. Tipe sistem politik yaitu sosialis, demokratis, totaliter, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi perkembangan standar dan prosedur akuntansi. Sistem akuntansi di suatu negara dengan perekonomian dikendalikan secara terpusat akan berbeda dengan sistem akuntansi negara dengan perekonomian yang berorientasi pasar. Yang ketiga, sistem hukum. Sejauh mana undang-undang di suatu negara itu menentukan praktik akuntansi yang akan mempengaruhi kekuatan profesi akuntansi di negara tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu perkembangan ekonomi. Negara-negara yang tingkat perkembangan ekonominya rendah secara relatif akan kurang membutuhkan sistem akuntansi yang kompleks dibandingkan negara-negara yang tingkat perkembangan ekonominya lebih tinggi. Selanjutnya itu International Accounting Standard Committee atau IASC yang dibentuk pada tahun 1973 mengembangkan standar-standar akuntansi di seluruh dunia. Nah, komite ini itu merupakan lembaga sektor swasta yang independen yang mana tujuannya adalah mencapai keseragaman dalam prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan di dalam peraturan keuangan di seluruh dunia. Nah, pada tahun 2001 IASC digantikan oleh IASB. Tujuan dari IASB adalah merumuskan dan mepublikasikan standar-standar akuntansi yang akan dapat teramati dalam penyajian laporan keuangan serta mendorong penerimaan dan ketaatan terhadap standar-standar tersebut di seluruh dunia. Nah, sebelum tahun 2012, proses penetapan standar IASB ini mirip dengan FASB dan menyertakan tahapan-tahapan, yaitu tahap pertama yaitu menetapkan agenda. IASB mengevaluasi keuntungan dari penambahan komponen tertentu pada agendanya, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan para investor. Tahap kedua yaitu perencanaan proyek. Dewan memutuskan apakah akan melakukan proyek sendiri atau bekerjasama dengan lembaga pembuat standar lainnya untuk kemudian memilih tim proyek. Tahap ketiga yaitu pengembangan dan publikasi makalah pembahasan. Makalah pembahasan menyertakan ulasan komprehensif atau menyertakan ulasan secara luas dan lengkap atas permasalahannya. Pendekatan-pendekatan yang dapat diambil untuk menangani masalah-masalah tersebut, pandangan-pandangan awal dari para penulis atau IASB, serta ajakan untuk memberikan komentar. Tahap yang keempat yaitu pengembangan dan publikasi draft exposure. Draft exposure adalah sarana utama IASB untuk berkonsultasi dengan publik. Tidak seperti makalah pembahasan, draft exposure itu menyatakan usulan tertentu dalam bentuk standar yang disajikan atau amandemen terhadap standar yang sudah ada. Tahap 5 yaitu pengembangan dan publikasi International Financial Reporting Standard. Setelah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dari draft exposure, IASB ini mempertimbangkan apakah mereka perlu memaparkan ulasan yang telah direvisinya untuk mendapatkan komentar publik, misalnya dengan menerbitkan draft exposure yang kedua. Dan yang terakhir, tahap 6, prosedur-prosedur setelah dikeluarkannya IFRS.
Setelah IFRS dikeluarkan, para staf dan para anggota IASB mengadakan pertemuan rutin dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk dengan lembaga pembuat standar lainnya, untuk membantu memahami permasalahan-permasalahan yang tidak diantisipasi sehubungan dengan implementasi praktis dan dampak yang mungkin timbul dari usulan yang dibuatnya. Nah, IFRS Foundation juga mendorong aktivitas-aktivitas pendidikan untuk memastikan adanya konsistensi dalam penerapan IFRS. IFRS Foundation Constitution itu awalnya disetujui oleh Board of the International Accounting Standard Committee pada bulan Maret tahun 2000 dan oleh anggota IASC pada pertemuan tanggal 24 Mei tahun 2000. Nah, IFRS ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengembangkan dengan mempertimbangkan kepentingan publik serangkaian standar laporan keuangan yang sangat berkualitas, dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan diterima secara global berdasarkan prinsip-prinsip yang diartikulasikan dengan jelas. Yang kedua itu untuk mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut secara tepat. Selanjutnya itu dalam memenuhi tujuan-tujuan yang dikaitkan dengan dua tujuan pertama tersebut, jika diperlukan, Dewan dapat memperhitungkan kebutuhan entitas dalam berbagai ukuran dan bentuk dalam kondisi perekonomian yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir itu untuk mengembangkan dan memfasilitasi pengadopsian IFRS melalui konvergensi standar-standar akuntansi nasional dan IFRS sebagai standar dan interpretasi yang dikeluarkan oleh IASB. International Accounting Standard Board. Tanggung jawab dasar Dewan adalah mengembangkan dan menerbitkan standar pelaporan keuangan internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS dan draft exposure, serta menyetujui interpretasi yang dikembangkan oleh IFRS. Nah, IASB ini memiliki kebebasan penuh atas segala agenda teknisnya. Dewan juga dapat mengalihdayakan riset secara lebih terinci atau pekerjaan lain ke lembaga pembuat standar nasional atau organisasi lainnya. Nah, Dewan ini bertanggung jawab untuk menetapkan prosedur-prosedur pelaksanaan agar dapat meninjau setiap komentar yang masuk atas draft exposure atau dokumen lain, dan biasanya akan membentuk steering committee atau bentuk kelompok penasihat ahli lainnya untuk memberikan pendapat atas proyek. Selanjutnya itu Accounting Standard Advisory Forum atau ASAF. Pada tahun 2013, ASAF ini ditambahkan ke struktur organisasi IASB. Nah, ASAF ini dibentuk untuk pertama itu untuk mendukung IFRS Foundation dalam tujuannya dan berkontribusi terhadap pengembangan serangkaian standar pelaporan keuangan yang sangat berkualitas, bisa dipahami, dapat dilaksanakan, dan diterima secara global dengan mempertimbangkan kepentingan publik agar dapat berguna bagi para investor dan partisipan pasar modal lainnya dalam membuat keputusan terkait alokasi sumber daya dan keputusan ekonomi lainnya yang sifatnya informatif. Yang kedua itu melegalkan dan merampingkan penugasan kolektif IASB dengan lembaga pembuat standar nasional secara global serta badan-badan regional dalam proses penerapan standarnya untuk memastikan bahwa masukan mengenai masalah-masalah teknis yang utama baik nasional maupun regional yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas penerapan standar IASB dibahas dan dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu memfasilitasi pembahasan teknis yang efektif atas masalah penetapan standar, terutama yang terdapat di dalam rencana kerja IASB, tetapi bisa juga mencakup permasalahan lain yang memiliki implikasi penting terhadap pekerjaan IASB secara lebih mendalam yang dilakukan oleh perwakilan-perwakilan yang memiliki kapabilitas profesional tingkat tinggi dan pengetahuan yang baik mengenai yurisdiksi atau wilayah mereka. Konvergensi IASB FASB. Yang pertama itu ada proyek konvergensi internasional jangka pendek FASB. Tujuan proyek konvergensi internasional jangka pendek FASB ini adalah untuk menghilangkan berbagai perbedaan di antara GAAP AS dan IFRS yang
tidak berada di dalam cakupan proyek-proyek besar lainnya. Yang kedua yaitu ada no work agreement. Tujuan dari proyek ini adalah mencapai kesesuaian dengan mengidentifikasi sejumlah penyelesaian bersama yang sangat berkualitas. Baik, yang selanjutnya ada pendekatan kegunaan keputusan. Akuntan sudah mengadopsi pendekatan kegunaan keputusan terhadap pelaporan keuangan sebagai reaksi terhadap ketidakmungkinan menyiapkan laporan keuangan yang secara teoritis benar. Pendekatan kegunaan keputusan itu lebih mengarah pada masalah identifikasi dari pengguna laporan keuangan itu sendiri dan juga informasi yang mereka butuhkan untuk membuat sebuah keputusan yang baik. Nah, seorang akuntan itu memutuskan bahwa investor adalah kelompok pengguna utama dari laporan keuangan dan salah satu bentuk teori pendekatannya yaitu ada teori keputusan dan investasi. Nah, teori keputusan dan investasi ini itu berguna untuk memahami bagaimana jenis informasi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh seorang investor untuk membuat suatu keputusan yang baik. Baik, selanjutnya yaitu teori keputusan orang tunggal. Jadi teori keputusan orang tunggal itu mengambil sudut pandang individu yang harus mengambil keputusan di dalam kondisi yang tidak pasti. Jadi bagaimana seorang individu itu harus membuat keputusan terbaik dengan memilih serangkaian alternatif yang ada. Nah, teori keputusan orang tunggal ini relevan dengan akuntansi karena dari laporan keuangan itu memberikan informasi tambahan yang berguna untuk pengambilan banyak keputusan, khususnya bagi seorang investor serta bagi pengguna dari laporan keuangan lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem informasi. Nah, penting bagi kita untuk memahami kenapa informasi dari laporan keuangan itu berguna. Nah, supaya menjadi informasi yang berguna, laporan keuangan itu harus bisa membantu memprediksi hasil investasi di masa depan. Dalam kondisi yang tidak ideal, pernyataan keuangan tidak menunjukkan kinerja perusahaan yang diharapkan di masa depan. Meskipun demikian, pernyataan-pernyataan tersebut akan tetap berguna bagi investor meskipun pernyataan tersebut adalah baik atau buruk. Nah, konsep dari sistem informasi ini bersifat sangat spesifik dalam pengambilan keputusan. Jika laporan keuangan yang dibuat dan juga disajikan sangat informatif serta disertai juga dengan sistem informasi yang baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan itu akan transparan, tepat dan juga berkualitas tinggi karena menyampaikan banyak informasi yang tepat kepada para investor. Baik, selanjutnya kegunaan keputusan pelaporan keuangan. Ada salah satu analisis yaitu analisis manajemen MD&A yang merupakan sebuah standar yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan penjelasan mengenai operasi perusahaan untuk membantu investor dalam menafsirkan laporan keuangan perusahaan. Adapun tujuan dari analisis ini yaitu untuk membantu investor saat ini dan calon investor dalam memahami laporan keuangan, lalu mendiskusikan informasi yang tidak sepenuhnya ada di dalam laporan keuangan, lalu memberikan informasi tentang kualitas
dan juga potensial, pendapatan, dan arus kas untuk bisa membantu para investor menentukan apakah kinerja dari masa lalu merupakan indikasi yang baik di masa depan. Selanjutnya itu ada reaksi Badan Akuntansi Profesional terhadap pendekatan kegunaan keputusan. Kerangka konseptual dari IASB dan FASB itu mengembangkan karakteristik informasi akuntansi yang harus dimiliki agar bisa berguna bagi pengguna laporan keuangan. Intinya, informasi akuntansi itu harus menyediakan sistem informasi yang informatif dan juga dapat menghubungkan laporan keuangan saat ini dengan realisasinya di masa depan. Agar laporan keuangan itu berguna untuk tujuan pengambilan keputusan investasi, laporan keuangan tidak perlu melibatkan prediksi langsung mengenai keuntungan perusahaan di masa depan. Namun jika informasi yang ada memiliki karakteristik tertentu yang diinginkan, misalnya seperti relevansi dan juga keandalan, maka informasi tersebut bisa menjadi masukan yang berguna untuk membantu investor dalam membuat prediksi mereka sendiri tentang keuntungan dari investasi yang mereka lakukan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.